Baik, Vina, ini pasti di sana konstelasinya sangat menarik atau mungkin saja sudah anti klimaks karena begitu lama begitu ya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tapi perkiraan dari teman-teman yang ada di sana atau informasi yang dihimpun sebetulnya butuh waktu berapa lama lagi untuk bisa kita tahu hasil akhir dari Pilpres Amerika Serikat? Ya, Pilpres Amerika Serikat ini kan ibaratnya ada 50 pemilu yang terjadi pada waktu bersamaan di 50 negara bagian dengan aturan yang berbeda-beda pula. Jadi setiap negara bagian punya aturan kapan terakhir atau tenggat supaya hitungan itu sudah harus selesai. Misalnya di negara bagian saya, Maryland, itu sebenarnya masih memberi waktu hingga 13 November untuk melakukan penghitungan suara. Jadi masih beberapa hari lagi. Dan tapi kan hasilnya sudah bisa diproyeksi dari sekarang ya oleh media-media dan juga organisasi. Seperti di Maryland memang secara historis sudah berwarna biru, sudah Demokrat, sudah bisa diproyeksikan pemenangnya. Nah, yang menjadi masalah adalah ada beberapa negara bagian yang belum bisa diproyeksikan pemenangnya. Kenapa? Karena selisih suara yang begitu ketat sehingga kami pun lebih berhati-hati untuk menentukan, menyuarakan pemenangnya. Dan seperti yang tadi Reinhardt sudah laporkan, ada 253 suara elektoral yang telah dikumpulkan oleh Joe Biden, unggul dari Donald Trump yang baru mengumpulkan 214 suara. Untuk menjadi seorang presiden, seorang kandidat harus bisa mengumpulkan sedikitnya 270 suara elektoral. Nah, yang menjadi perhatian sekarang dari 6 negara bagian yang tersisa, ada 2 yang sangat disorot, yaitu negara bagian Pennsylvania dan juga negara bagian Georgia. Kenapa? Karena kedua negara bagian itu yang memiliki suara elektoral paling besar. Pennsylvania dengan 20 suara elektoral dan Georgia dengan 16 suara elektoral. Dan kedua negara bagian itu juga sudah tutup toko istilahnya begitu ya, sudah tidak lagi menerima surat suara yang dikirim lewat pos, batasnya adalah hari Jumat pukul 5 sore. Jadi sekarang mereka bisa fokus untuk melakukan penghitungan suara. Sudah 99% dilakukan penghitungannya, namun karena selisih suara yang masih tipis, ibaratnya di sini istilahnya masih too close to call, jadi masih belum bisa diproyeksikan pemenangnya. Harapannya dalam beberapa jam atau mungkin beberapa hari lagi kita sudah bisa memproyeksikan pemenangnya, Reinhardt. Tampaknya memang sulit ya untuk bisa memprediksi apakah ini akan selesai hitungan jam atau bahkan hitungan hari. Kalau kita bicara soal prediksi, kita sudah lihat juga bahwa Biden sudah angkat bicara, sudah speech lagi terkait dengan hasil suara sementara meskipun tidak mengklaim dirinya menang, tapi sudah mengatakan sudah on the track menuju kemenangan begitu. Nah, apa kemudian tanggapan dari kubu Trump? Sudah ada atau tidak sebetulnya, Vina? Ya, pada Jumat malam Joe Biden berpidato, banyak yang menduga bahwa ia akan menyampaikan pidato kemenangan, tapi ternyata tidak demikian. Jadi dia menyerukan pendukungnya untuk tenang, sabar, dan biarkan proses berjalan. Tunggu penghitungan sampai usai. Itu dia tekankan berulang-ulang tidak hanya kemarin, tapi juga beberapa hari lalu. Dan dia justru banyak bicara juga soal COVID ya, penanganan COVID di Amerika Serikat yang jumlah kasusnya terus meningkat. Nah, berbagai pengamat mengatakan bahwa ini mengindikasikan bahwa dia sudah siap untuk menjadi Commander in Chief di Amerika Serikat. Nah, Trump sendiri tidak muncul di hadapan publik hari Jumat, dia lebih banyak mencuit. Dan yang diutarakan lewat cuitan-cuitannya itu juga masih sama dengan apa yang diutarakan dalam pidato sehari sebelumnya dari Gedung Putih, di mana dia menuduh terjadi kecurangan masif, besar-besaran dalam Pilpres Amerika, banyak pihak yang bekerja sama untuk berusaha menggagalkannya. Ini semua adalah klaim-klaim, tuduhan-tuduhan yang diajukannya sepihak tanpa ada bukti sejauh ini. Dia juga menegaskan kembali akan melakukan upaya hukum di negara-negara bagian yang tidak berpihak pada dirinya. Sebagai catatan, ada sedikitnya 4 negara bagian di mana kubu Trump ini melancarkan gugatan. Tuntutannya beragam, ada yang minta hitungan suara dihentikan, ada yang minta suara lewat pos itu tidak dihitung, ada yang diperbolehkan supaya pengamat bisa melihat proses penghitungan suara lebih dekat, ada yang meminta validasi dilakukan secara manual saja, jangan secara otomatis atau elektronik dan lain sebagainya. Kebanyakan dari gugatan-gugatan ini sudah ditolak oleh pengadilan karena tidak cukup bukti. Selain gugatan hukum juga akan ada upaya recount, yaitu di negara bagian Georgia dan Wisconsin.
karena selisih suara yang sangat tipis di bawah 1%. Menurut aturan negara bagian memang recount ini diperbolehkan. Namun menurut pengamat secara historis recount ini tidak akan berubah banyak, tidak akan mengganti perhitungan dan tidak begitu menentukan kemenangan. Begitu Reinhardt. Baik, Vina, tadi ada beberapa negara yang sebetulnya masih too early to call ya, tapi kita kalau tadi lihat dari hasil sementara memang beberapa negara yang menjadi lumbung suara negara bagian, lumbung suara Partai Republik justru Biden unggul sementara di situ. Apa analisis atau hasil diskursus mungkin para pengamat di Amerika Serikat atau teman-teman VOA terkait dengan potensi bahwa negara lumbung suara Republik justru bisa berubah menjadi mendukung Joe Biden? Ya, kalau kita lihat dari 6 negara bagian yang tersisa, ada 2, yaitu Arizona dan Georgia, yang selama ini, selama 20 tahun terakhir, itu merupakan lumbungnya Partai Republik, selalu berwarna merah. Namun kali ini untuk penghitungan sementara, Biden unggul, jadi sepertinya akan turning blue nih. Kita akan lihat dalam beberapa waktu lagi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Arizona dan Georgia dari merah kemudian ke biru. Salah satunya kalau di Arizona adalah semakin besarnya pemilih dari komunitas Latino. Mereka memilih dalam jumlah yang begitu besar untuk tahun ini dan pilihan mereka cenderung ke Demokrat. Nah, pengamat menilai bahwa apabila Latino memilih dalam jumlah besar, Republik kecil kemungkinannya untuk bisa menang. Sementara kalau di Georgia ada satu faktor yang begitu besar, yaitu pada tahun 2018 lalu, ketika untuk pertama kalinya ada seorang kandidat gubernur, seorang Demokrat, seorang perempuan berkulit hitam, Stacey Abrams. Dalam pemilihan gubernur tersebut, dia kalah, namun mendapat suara yang sangat besar, yaitu 48%, hanya selisih 2%. Nah, ini menimbulkan dorongan atau gerakan banyak warga yang beralih condong ke Demokrat. Selain itu di 2 negara bagian itu juga ada faktor demografis ya, populasinya semakin beragam. Dan seperti kita tahu di Amerika, kalau di negara bagian itu penduduknya semakin beragam, ada kulit putih, kulit hitam, Asia, Latino, dan lain-lain, itu lebih cenderung ke Demokrat. Dan apabila Biden menang di kedua negara bagian tersebut, maka ini akan menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, kedua negara bagian tersebut beralih warna dari merah ke biru. Turning blue tadi Anda katakan ya, tapi sebelum sampai ke situ, ini menarik, ini Vina terakhir pernyataan Trump soal klaim dicurangi lah atau kemarahan dan sebagainya kemudian diamplifikasi oleh para pendukungnya di sejumlah tempat melakukan demonstrasi sehingga ada tensi politik yang cukup tinggi. Sebetulnya situasi di sana, apakah kemudian keamanan juga mulai diperketat, Vina? Ya, betul sekali. Petugas keamanan di berbagai negara bagian yang tersisa, terutama yang sengit ya, ini mereka meminta bantuan polisi dan juga penegak hukum federal untuk membantu keamanan, membantu menertibkan. Sementara jumlah surat suara yang belum dihitung tinggal sedikit lagi saja. Dari Philadelphia di negara bagian Pennsylvania sampai ke Phoenix di Arizona, jajaran polisi berseragam itu menjadi pemandangan yang semakin umum. Polisi memisahkan antara massa yang berpesta, yang antusias menanti hasil, ada juga massa demonstran, ada juga para pekerja TPS, tempat penghitungan suara yang bekerja di dalam gedung-gedung pemerintah dan tempat-tempat lain. Banyak petugas yang mengaku khawatir dengan keselamatan mereka, dan memang ada insiden kecil, tapi ini masih sporadis di sana-sini ya. Misalnya di New York City ada puluhan orang ditangkap karena berusaha melakukan aksi bakar-bakaran. Kemudian di Nevada juga sempat ada bentrok kecil antara pendukung Trump dan juga pendukung Biden. Namun insiden-insiden itu tidak sampai mengganggu hasil atau proses penghitungan suara sejauh ini. Nah, sejauh ini kerumunan massa pada umumnya meskipun ramai, namun pada umumnya damai. Namun demikian para pejabat memperingatkan bahwa suhu politik masih bisa memanas, terutama karena Amerika ini semakin dekat untuk memproyeksikan kemenangan. Terima kasih Vina Muptadi, jurnalis VOA melaporkan dari Maryland, Amerika Serikat.